Baik Bunda, mungkin udah pada penasaran nih Bunda sama materi Oh hari gitu. ini yang menarik Wow, banget Masya ya. Allah. Udah antusias nih, pesertanya udah mencapai 100 lebih nih Bunda nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baik, kalau begitu Langsung kita dimulai mulai ya. aja. Masya Allah, tabarakallah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Masya Allah, jazakumullah khairan kasiran. Ruang Baik mengundang kami kembali, Pak Hendra Aditya. Terima kasih. Beliau Ketua Ruang Baik dan Zakat Baik, Masya Allah. Dan Happy Milad yang kedua tahun ya Pak Hendra, Ruang Baik ini. Siap Ibu. Alhamdulillah jatuh pada tanggal 19 Maret nanti insya Allah besok lusa ya. Alhamdulillah sudah 2 tahun beraktivitas ke hal-hal yang baik, bahkan mungkin sangat baik gitu ya. Dan kemudian terima kasih juga para PO di Ruang Baik, kemudian ada sahabat baik yang selama ini sebagai donatur, kemudian Mbak Fitria Maulida, terima kasih mendampingi kami dalam sesi siang hari ini, dan MC-nya katanya namanya Aisyah juga ya. Alhamdulillah. Baik, panitia mengamanahkan kami untuk membahas tentang seni mendidik anak perempuan ya. Tentu kalau nanti kita bahas dan kemudian anak laki-laki juga tetap dijelaskan, ini semata-mata untuk kita bisa membedakan ya apa yang Allah berikan pada perempuan dan laki-laki, dan juga tentunya insya Allah ayah bunda yang hadir yang juga punya anak laki-laki, alhamdulillah bisa dapat juga informasi tentang anak laki-laki ya. Namun seperti biasa izinkan kami untuk membahas tentang anak perempuan ini dari sisi ilmu neuroscience ya. Dan saya sering banget ya sejak 2006 itu senantiasa cerita otak pria wanita. Namun mari kita belajar sejak usia yang masih dini atau masih kecil, perkembangan otak perempuan ini yang mengapa Allah beri seperti itu. Kemudian sebagai perbandingannya ada anak laki-laki, nanti juga kita jelaskan ya. Jadi insya Allah hari ini yang punya anak laki dan perempuan pun bisa dapat informasi dua-duanya ya. Untuk itu Pak Hendra dan Mbak Fitria, ayah bunda semuanya, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Iya Bunda, silakan. Ya, karena kalau mau ngomong otak, mau nggak mau buka gambar ya. Nah ini dia. Baik, mohon maaf suaranya masih agak-agak tertati-tati nih. Karena rupanya kita kalau dimampiri oleh virus COVID ini yang diuji itu adalah pusat respirasi pernafasan. Jadi mohon maaf nanti kalau masih tersenggal-senggal kalau bicara ya, mohon maaf, mohon izin ya. Baik, jadi otak manusia ini saya selalu membuka modul dengan gambar seperti ini. Ini luar biasa ya, Allah berikan ada otak besar dan ada otak kecil, di mana terbelah dua. Ini harus fokus ya, bahwa otak kita itu memang Allah bagi dua dia, belahan kanan dan belahan kiri ya. Nah, sebelum bicara otak pria wanita, kita lihat dulu di dalam otak ada apa ya. Nah, ini kan ya, kalau kita nggak bergerak, gambarnya begini nih, otak besar dan otak kecil. Ini dilihat dari samping kiri, ini depannya ini. Kemudian maaf, ini dilihat dari atas. Dia terbagi dua memang. Ya. Nah, tampaknya nih kan ini bergirus-girus nih kayak gini ya. Tapi ternyata laki-laki perempuan girus-girusnya ini jalan-jalan girusnya tuh beda-beda ternyata. Ya, ini secara umum kita lihat dulu otak ini seperti ini, ya. Nah,
Kemudian di dalamnya itu ada yang kita sebut ya neuron. Nah, ini dia. Ada jumlahnya 100 miliar. Neuron tuh apa sih Bu Aisyah? Sel otak. Ya kurang lebih kayak gini lah tuh. Ya. Ada banyak 100 miliar. Banyak nggak tuh Bu Aisyah? Banyak 100 miliar itu. Satu neuron kerjanya kayak satu komputer, bayangin. Atau satu laptop lah gitu ya. Dimana ini kabelnya yang nanti yang ini nih dipasang ke stop kontak. Kemudian di samping-sampingnya tuh kabel yang nanti bisa disambungkan dengan neuron lain. Atau kalau laptop kita bisa disambungkan dengan perangkat lain gitu. Nah, yang luar biasa otak manusia sambungannya bisa banyak, bisa 20.000. Kita laptop ini cuma berapa sambungannya? Paling banyak 10 barangkali sambungannya. Kita 20.000, bayangkan. Nah, kemudian ini nanti neuron ini yang 100 miliar ini ya, dia sambung menyambung. Ada istilah kita namanya koneksi neuron. Ya, dia sambung menyambung dia. Sambung menyambung, tetapi sambungannya tidak menempel. Nanti sambungannya lewat zat kimia. Namanya neurotransmitter. Nah, ini zat kimia ini nanti yang membuat sambungan. Jadi kalau bisa dianalogikan ini kayak lem, ya, dia keluar lemnya ini. Nah, zat kimia ini cepat banget keluarnya. Maka selain peristiwa kimia yang ada di otak kita, terjadi peristiwa fisika. Makanya ada listriknya tuh. Otak manusia itu tersambung itu ada listriknya. Nah, ini yang kita perlu pahami bahwa pada saat kita memberi nasihat, memberi ajaran, pelajaran pada anak-anak kita, ya, tolong hati-hati karena kalau terlalu keras kita memberi ajaran pada anak, ya terlalu kasar, terlalu keras, maka ini bisa koslet. Nah, itu dia. Bisa terjadi kosleting katanya istilahnya. Ya, apalagi anak perempuan. Dan sambungan di sini, ini baru cuma satu nih, baru satu nih. Ya, ternyata banyak ini sambungannya tuh, Masya Allah, banyak banget sambungannya ini. Ya, nah, waktu memberi arahan nih kita diminta memang lembut. Karena sambungan otak antara anak laki dan anak perempuan itu nanti juga ada ya bedanya gitu. Di mana sambungan otak anak perempuan ya kalau kita hentak dia atau marahin dia itu lebih cepat hangusnya dibanding anak laki-laki gitu. Nanti kita lihat ya kenapa begitu ya. Nah, jadi inilah makanya apa yang didengar oleh manusia atau anak kita, apa yang dilihat, apa yang diucapkan, apa yang dihidu itu nanti informasinya masuk ke otak, terjadi sambungan ini, sambungan ya, sambungan. Nah, Allah ajarkan kita ya dalam Al-Qur'an sering sekali ini ya. Kita ambil nanti salah satu ayat di surat Ali Imran 159 untuk kita senantiasa lembut, bahkan bukan hanya pada anak-anak tetapi pada pasangan hidup, pada antar sesama manusia, itu dimintanya lembut supaya apa? Supaya sambungan yang tersambung sini nggak angus, nggak koslet gitu. Ya. Inilah dalam Ali Imran 159, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Maka karena rahmat dari Allah, engkau bersikap lembut terhadap mereka. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulika. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Bayangkan. Ini pada umumnya nih manusia tuh begitu. Apalagi sama anak-anak yang masih sangat muda otaknya, ya.
Jadi kita dilarang oleh Allah untuk berlaku keras dan kasar karena nanti dia menjauh. Nah, pada saat dia menjauh, apa yang terjadi? Nanti pada waktu yang salah, ketemu orang yang salah, dapat solusi yang salah, dapat jalan keluar yang salah, diajarin salah. Bu Aisyah, saya sudah lembut, tapi tuh anak masih nggak mau dengerin. Ini Allah ajarkan kita. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Jadi kita ngomong nih, ya Allah saya maafkan anakku, sebut namanya. Yang perempuan sebut nama anak perempuan itu plus nama ayahnya berarti dikasih apa? Binti. Kalau dia anak laki ya sebut nama lengkap anak laki itu plus nama ayahnya ya sambungannya apa? Bin. Kalau anak perempuan jadi ya misalnya namanya Fulana, Fulana binti Fulan misal nama bapaknya. Yang laki juga gitu Fulan bin Fulan kan gitu. Dan mohonkan ampun ya Allah, ampuni dia ya Allah gitu. Baru wasyawirhum fil amri dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam suatu urusan. Baru ajak diskusi, baru ajak ngomong gitu. Fa'idha azamta fatawakkal Allah. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad dalam musyawarah ini, maka bertawakallah pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah mencintai orang yang tawakal. Ya, dibudayakan di dialog atau musyawarah. Baik anak perempuan dan anak laki-laki. Dan kalau sudah dapat keputusannya hasil musyawarah, tawakal. Karena banyak orang tua, ayah bunda bimbang, ragu. Apa iya ya? Tadi udah benar belum ya? Hasil musyawarahnya ya, hasil diskusinya ya. Apa iya ya? Itu namanya kurang bertawakal. Sudah tawakal. Ya Allah, saya tawakal padamu ya Allah. Karena Allah mencintai, bukan lagi menyukai, mencintai orang yang bertawakal. Karena ke depannya kita nggak tahu apa-apa. Ya, yang penting ikhtiar aja kan gitu. Ya. Nah, bahkan dalam konsep Islam kita tahu ya, anak wanita ini membawa rahmat. Ini paling populer ini hadisnya ini. Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, dia memelihara mereka dengan baik, mencukupi kebutuhannya, dan menyayangi mereka, maka wajib baginya surga. Bayangin orang tuanya. Ada salah seorang sahabat berkata, atau dari kaum berkata, bagaimana kalau 2 anak perempuan, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, 2 anak perempuan juga. Dalam riwayat lain ada tambahan, ya. Sampai-sampai kami menduga kalau saja ada orang yang berkata, bagaimana kalau 1 anak perempuan? Maka beliau akan berkata, 1 anak perempuan juga. Bayangin punya anak 1 anak perempuan, kalau tadi kita mencukupinya, meliharanya dengan baik, menyayanginya, masuk surga. 2 masuk surga, apalagi 3. Lebih dari 3, apalagi. Ya, itulah berbahagia ya punya anak perempuan. Rasulullah SAW punya anak perempuan 4 lagi, masya Allah. Ya, makanya banyak sekali ibu-ibu merasa, aduh kok aku nggak punya anak laki ya, perempuan semua. Ya Allah Bu, bersyukur. Nanti kebalikannya lagi, Bu Aisyah saya anak laki semua, nggak ada anak perempuan. Iya Bu, tetap bersyukur karena juga ada keutamaan anak laki-laki. Tapi apapun anak laki dan anak perempuan, ya maka diminta untuk apa? Lembut pada mereka agar otaknya nggak koslet. Ya, nah. Dan memang dalam surat Ali Imran ayat 36, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ya. Alaisa zakaru kal unsa, dan laki-laki nggak sama dengan anak perempuan memang. Ini nggak satu ayat penuh loh, sepenggalan ayat, tapi diteliti oleh para ilmuwan. Maka tahun 2006 itu setelah saya mendapatkan jurnal-jurnal tentang penelitian otak laki-laki perempuan, maka saya minta diri saya sendiri dan
saudara-saudara, kakak, adik-adik, pokoknya sepupu saya dan akhirnya masyarakat untuk belajar perbedaan otak anak laki-laki dan perempuan. Referensi jurnalnya atau referensi ilmiahnya dari mana Bu Aisyah? Saya ambil dua, dari Mr. Allen dan Barbara Pease. Ada yang jurnal ya, ada yang jurnal betul-betul jurnal medis, ada yang dari buku populer ya. Tapi izinkan saya menjelaskan secara populer. Karena kalau dijelaskan dengan bahasa medis saklek jurnal, aduh lama, bisa bertahun-tahun ya. Ayah Bunda barangkali pernah baca buku ini atau ada dua buku ini yang dikarang oleh atau di riset oleh Dr. Luan Brizendin. Nah inilah membongkar itu. Saya baru tahunya 2006. Padahal saya nikah sejak 92, 9 Februari 92. Jadi 9 Februari kemarin waktu saya istirahat di rumah sakit, itu genap 30 tahun saya berumah tangga kan gitu ya. Nah, punya anak pertama 93, laki-laki. Punya anak kedua 97, juga laki-laki. Punya anak ketiga 99, anak laki-laki. Punya tahun 2002 masih laki-laki juga. Dan alhamdulillah 2005 punya anak perempuan. Dan bulan Februari kemarin juga berusia 17 tahun yang bungsunya ini. Nah, tapi baru tahu 2006 karena ada perbedaan. Padahal saya sekolah dokter dulu nih belum ada riset yang mengatakan beda susunannya. Otaknya sama, ada otak kanan, otak kiri, otak besar, otak kecil. Tapi program-program yang Allah berikan itu beda. Memang yang menemukan ilmuwan mungkin bukan muslim, tetapi Allah memberikan petunjuk. Karena mereka sungguh-sungguh. Jadi kita ambil saja hasil penelitiannya karena penelitian itu mahal. Udah mahal lama lagi. Ya. Nah. Bunda, afwan Bunda, di mute Satu, suaranya. dua. Oh ya. Sudah Oh jelas. dia otomatis termute sendiri. Mohon maaf ya. Ya nggak apa-apa. Diingetin aja kalau tiba-tiba termute karena saya nggak bisa lihat soalnya. Siap Ya. Bunda. Ya terima kasih jazakillah. Jadi otak manusia ini terbagi dua. Ada belahan kiri, belahan kanan. Ya, nah kita lihat ya. Yang belahan kanan ini otak yang mengatur warna-warni, mengatur permainan, mengatur teknologi. Pokoknya yang kanan ini rileks ya. Kalau yang kiri ini disebut otak analisa. Otak yang mengatur, Allah perintahkan otak kiri itu mengatur ya hitung-hitungan, matematika, bahasa, bicara tuh di kiri. Teratur ya itu di kiri. Ya, serius itu di kiri pokoknya. Ya. Jadi kalau kita lihat otak yang ada di otak kiri kanan kita nih Mbak Fitri ya, otak yang kiri serius, otak yang kanan rileks. Ya. Tapi karena kita punya dua-dua otak, maka ya otak kita bisa serius, kita juga bisa rileks ya. Nah, namun perkembangannya, apa sih maksudnya perkembangannya Bu Aisyah? Itu tadi sambungan-sambungan neuron yang ada di otak ini itu rupanya beda antara anak laki-laki dan anak perempuan. Rupanya beda dia. Ya, sambungan neuronnya. Ya. Bedanya apa? Nah, ini. Ya, Allah membuat sebuah ya sambungan-sambungan ya, ini nih ya, sambungan ini nih kiri kanannya beda. Nanti nih kita lihat kiri kanannya beda. Ya, mohon maaf ini dia goyang. Ya. Jadi kiri kanan sambungan otak anak laki beda. Ya. Nah, kita lihat, kita cek aja langsung. Oh, so dia hang. 1, 2. Masih kelihatan. Nah, jadi otak kiri anak perempuan tadi itu yang sambungan tadi
berkembang lebih cepat dari otak kiri anak laki. Jadi sambungan yang pada otak anak perempuan ini, ya, ini lebih cepat kirinya dibanding anak laki-laki. Sambungan apa Bu Aisyah tadi? Sambungan neuron tadi. Sebentar saya tarik gambarnya ya supaya lebih paham kelihatan. Nah ini sambungan ini nih, ya, ini nih di kirinya perempuan lebih cepat nyambung dibanding kirinya laki-laki. Untuk itulah anak perempuan akan mampu berbicara lebih awal dan lebih baik dibanding anak laki-laki. Dan anak perempuan juga mampu membaca lebih awal serta belajar bahasa dengan lebih cepat. Gitu. Anak laki-laki gimana? Anak laki-laki sambungan ininya nih, ya, dia kanannya yang lebih cepat dibanding kanan perempuan. Otak kanan anak laki-laki berkembang dan bertumbuh lebih cepat daripada otak kirinya. Jadi kanannya laki-laki ini lebih cepat tersambungnya dibanding kirinya. Kalau anak perempuan kiri kanannya tersambung. Ya, kita lihat lebih jelas dari sini ya. Nih, kita lihat ya. Jadi kita lihat. Dari lahir 0 sampai 6 tahun ini kan otak kiri otak kanan ya. Anak perempuan itu Allah kasih ya, kasih proses penciptaan sambungan otak kiri kanannya seimbang. Artinya anak perempuan bisa serius, bisa santai dan seimbang. Anak laki-laki kanannya duluan dibanding kirinya, malah kanannya perempuan kalah dibanding kanannya laki-laki. Kan gitu. Itulah maka anak perempuan umur 3 tahun sudah bisa bicara. Udah bisa belajar baca dibanding anak laki-laki. Dan anak laki-laki kalau mau ngajarin membaca beda sama anak perempuan. Anak perempuan dikasih kertas, dikasih gambar saja, gambar atau ya ada gambar bola, dikasih tulisan bola, dia udah nyambung otaknya. Karena gambar dan warna otak kanan, tulisan kiri, jadi dia udah tahu bola gitu. Tapi laki-laki kalau kita cuman kasih gambar saja dan ada tulisan bola gitu ya, dia agak susah baca tulisannya. Karena otak kirinya nih ya, otak bahasa bicaranya belum tersambung lebih banyak dibanding anak perempuan. Maka dulu saya waktu ngajarin anak 4 laki-laki ya, belum ngerti nih waktu di awal-awal. Setelah ngerti tahun 2006, wah mulai berubah caranya. Lebih banyak menggunakan permainan. Karena anak laki memang senang main. Bahkan ya alhamdulillah ya masih sempat juga ngajarin yang anak keempat, misalnya mau mengajarkan tulisan bola, mending beli bolanya, nanti di bolanya dipasang tulisan BO bola bola. Itu anak laki-laki ngerti. Ya, nah ini. Kemudian berikutnya 6 sampai 12, apa yang terjadi? Anak perempuan juga masih kiri dan kanannya yang seimbang. Laki-laki masih kanannya yang berkembang. Kirinya baru mulai. Itulah saya selalu bilang nih, sering sharing sama ibu-ibu yang punya anak laki. Bu, yang punya anak laki, karena kurikulum pelajaran SD di Indonesia lebih banyak pelajaran analisa atau otak kiri, maka memasukkan anak laki-laki umur 7 tahun ke atas itu jauh lebih aman dan nyaman dibanding kita maksa umur 6 tahun anak laki masuk SD. Kalau perempuan 6 tahun masuk SD nggak masalah. Karena memang otak kirinya sambungannya udah berpotensi. Ya. Jadi pelajaran SD kelas 1 tuh banyak pelajaran analisa. Itu kalau anak perempuan alhamdulillah langsung ngerti.
Bu Aisyah, anak perempuan saya susah banget ngerti analisa. Itu normal nggak? Normal, Bun. Mungkin anak perempuan Bunda yang termasuk anak perempuan yang ekstrovert. Yang orang bilang tomboy karena otaknya kayak anak laki, mirip anak laki tapi nggak persis banget. Makanya dia belajar belajar membacanya ya atau nganalisanya ya kayak anak laki agak telat gitu. Ya. Nah, ini. Itulah anak perempuan waktu TK dan SD sering ranking 1. Anak laki yang jarang ranking 1. Tapi jangan salah kalau ekskul anak laki main sepak bola jagoan, main, waduh pokoknya yang namanya main anak laki jagoan karena lihat otaknya. Ya. Nah, kemudian 12 sampai 18 tetap perempuan Allah kasih otak kiri kanannya seimbang, laki-laki masih kanannya yang dominan, kiri baru ngejar kiri nih. Makanya anak SMP SMA baru bisa diajak analisa. Tapi masih main juga karena memang otak kanannya yang lebih dominan. Termasuk lebih dominan dibanding anak perempuan. Perempuan itu Allah kasih dari kecil sampai nanti usia sekarang itu seimbang memang otak kiri kanan. Ya. Nah, ini kita lihat ya di atas 18 tahun seimbang perempuan. Sampai sekarang. Karena perempuan Allah persiapkan untuk menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, di mana otaknya harus seimbang antara analisa dan sintesa. Antara keseriusan dengan kerileksan itu harus seimbang. Kalau laki-laki nanti, ya otak analisanya seimbang dengan otak kanannya di atas 18 tahun. Makanya anak laki-laki baru dahsyat ya otak analisanya setelah mahasiswa. Bunda yang punya anak laki dan Bunda lihat anak lakinya main aja terus, sabar. Sampai kapan? Sampai mahasiswa ya Bun. Iya kan gitu ya. Iya. Gambar masih kelihatan Bun? Masih ya. Nah baik. Mbak Fitria punya adik laki-laki nggak? Punya, Punya. punya Bunda. Kerasa nggak main dulu dari kecil tuh anak? Iya, suka banget main. Wah, saya juga gitu. Adik saya malah 3 laki-laki. Main aja. Saya tuh udah serius dari kecil. Mereka main aja. Ya, karena memang laki-laki otak kanan. Otak kanan anak laki-laki Allah kasih berkembang duluan. Ternyata agar laki-laki disiapkan menjadi ya ahli penjemput nafkah keluarga. Ahli teknologi. Perempuan bisa juga teknologi, cuman lebih jago laki-laki. Lebih jago laki-laki. Percaya deh. Ya enggak? Ya. Kita waktu kecil, coba Mbak Fitria masih ingat nggak waktu kecil sering main masak-masakan? Iya Bunda, suka Nah, banget tuh. main rumah-rumahan. Iya. Nah, buat perempuan itu bukan mainan itu adalah persiapan besar. Jadi waktu kecil main masak-masakan sudah besar masak betulan. Iya ya. Waktu kecil main rumah-rumahan sudah besar rumah betulan. Waktu kecil main ibu-ibuan udah besar ibu betulan. Masya Allah. Jadi perempuan dari kecil itu Allah sudah persiapkan itu bukan hanya main itu. Ya, istilahnya GR, gladi resik. Untuk menjadi seorang istri dan ibu. Anak laki emang main. Mainnya laki-laki kan tidak sama nanti. Coba tanya Pak Hendra. Waktu kecil mungkin beliau main layang-layangan. Ya. Sekarang iya nggak Pak? Betul. Zaman dulu layangan putus anak laki seneng ya Pak? Malah dikejar. Sekarang kalau layangan putus sedih ibu-ibu. Iya kan? Nah, tapi besarnya kan laki-laki bukan menjadi misalnya penjual layangan, bukan. Tetapi ya mencari nafkah dengan latihan.
mengejar layangan, latihan memanah, latihan berenang, latihan misalnya main gundu atau kelereng, kelereng disentil dan fokus pada kelereng di depannya, itu untuk fokus menjemput nafkah pada usia dewasa nantinya di sini. Gitu. Kalau kita memang JR kita ini. Kalau bapak-bapak memang bahkan untuk otak anak laki-laki bermain sama dengan belajar, belajar sama dengan bermain. Dan itu seluruh dunia, apalagi di Jepang. Maka di Jepang, ibu-ibu di Jepang, anak laki dari 0 sampai 18 tahun main, itu ibu-ibunya sudah tidak risau lagi. Sudah tidak risau lagi. Karena orang Jepang sosialisasi tentang ilmu kayak gini lebih duluan dari kita. Coba para bunda mana yang punya anak laki, saya pengen lihat angkat tangan coba. Apalagi yang on cam. Oh, Bunda Yuyun, Bunda Nur Asmilia. Siapa lagi nih? Bunda Mislia, Bunda Putih, Masya Allah. Bunda Lilis, Bunda Nawira, Bunda Okci, Bunda Aufa, Masya Allah. Punya anak laki, Bun? Masih seneng main? Nah, mari kita ikutan kayak ibu-ibu Jepang. Bermain adalah belajar, belajar adalah bermain. Boleh? Supaya nggak panik. Karena yang sering kena marah anak laki, Bun. Ya. Dan bahayanya apa kalau anak laki sering marah? Bahayanya apa? Sering menyimpang. Saya kan sejak tahun 98 ngurus narkoba. Bahkan sekarang juga ngurus LGBT dan penyimpangan lain. Paling banyak anak laki. Salah satunya karena dimarahin terus sama ibunya dari kecil. Otaknya banyak koslet tadi. Ya, banyak koslet tadi. Untuk itu diharapkan buat kita paham nih tentang ini nih. Supaya Bunda tenang aja, Bun. Ya. Saya saksi sejarah terhadap anak saya juga, bayangin 4 laki-laki, Bun. Anak saya itu main melulu, Bun, dari umur segini sampai bahkan ada yang anak pertama saya sampai mahasiswa main mulu ya gitu. Ya. Tapi alhamdulillah anak pertama dan kedua sudah dokter, anak ketiga mahasiswa kedokteran, sebentar lagi sedang susun skripsi untuk sarjana kedokteran, yang keempat juga mahasiswa kedokteran. Karena laki pas dia mahasiswa baru otak kirinya, otak seriusnya barulah dia seimbang dengan otak kanannya. Kalau anak perempuan saya dari kecil itu seimbang, dia serius, santai, serius, santai. Makanya kalau dibecandain sama kakak lakinya di usia SD ini, dia marah anak perempuan ini gitu. Ya kan? Karena anak laki-laki kan santai banget ini. Ya, nah di sini harus kita pahami. Oke. Kemudian apa lagi? Ya. Otak perempuan tersusun untuk bereaksi pada orang dan wajah. Jadi Bunda yang punya anak perempuan, Bun, kalau anak perempuan lagi ngomong, lagi cerita, apa sih yang disenengin anak perempuan? Mereka seneng kalau kita lihat wajahnya. Coba siapa punya anak perempuan yang masih kecil atau yang sudah remaja? Nah, oh Bunda Yuyun punya juga. Berarti punya anak perempuan, punya anak laki juga ya Bun. Masya Allah. Bunda Putih juga, Bunda Mislia juga, Bunda Lilis juga, Bunda siapa lagi? Bunda Priyanti juga, Bunda Surti, Bunda, oh punya anak perempuan. Jadi gitu Bun. Ya, yang gampangnya gitu aja. Karena kalau terlalu banyak teori nanti bingung. Apa ya ilmunya itu ya. Jadi kalau anak perempuan lagi cerita, ngobrol ya Bun, lihat langsung mukanya. Kalau Bunda lagi chatting, lagi buka HP, terus anak perempuan ajak ngomong, ajak cerita, Bunda simpen gadget Bunda, lihat muka perempuan, anak perempuan. Kecuali Bunda lagi chatting sama ayahnya. Karena anak perempuan dari kecil harus tahu bahwa istri mendahulukan suami. Jadi pas anak perempuan lagi ngomong, kita lagi chatting sama ayahnya, mungkin ayahnya masih kerja di luar rumah, kita bilang sama anak perempuan, sayang sebentar, Bunda jawab dulu chattingannya ayah ya, Umi jawab dulu chattingannya Abi ya, 3 menit.
Supaya dari kecil anak perempuan paham. Dan insya Allah paham. Karena otak kiri anak perempuan mengerti tentang ini. Ya. Tapi kalau lagi chattingnya cuman sama temen, apalagi cuman nggak harus dijawab saat itu, mending Bunda lihat muka anak perempuan, Bun. Kalau mau ya kita akrab dengan anak perempuan kita. Bun, rasa nggak? Jangankan anak perempuan, kita aja udah jadi ibu-ibu, udah jadi umi. Kalau lagi ngomong, suami lihat kita seneng nggak, Bun? Seneng banget, ya, seneng wajah kita. Ya. Nah, yang punya anak laki lain lagi, laki-laki bereaksi pada benda dan bentuk. Maka anak laki, kenapa dia begini? Coba, karena otak kanannya tadi berkembang lebih duluan. Ya. Coba perhatikan waktu bayi laki-laki, waktu masih bayi, tak tintung, tinta, tintung, anak perempuan pasti senang lihat wajah ibunya. Ciluk, Mbak, kita ajak ngomong sama anak bayi perempuan tuh, maka anak perempuan mau lihat muka kita terus. Tapi coba anak laki, tak tinta, tinta, tintung tuh anak, lihat muka ibunya sebentar, habis itu lihat mainan yang ada di atas tempat tidur. Atau lihat kipas angin, ya kalau rumahnya ada kipas angin. Atau lihat televisi. Atau itu karena dia otak kanannya berkembang. Ya, ini harus ngerti nih. Maka anak perempuan, bayi perempuan itu ya diminta harus ajak ngomong terus. Ajak ngomong. Karena otaknya tuh ngerti banget omongan kita orang tuanya. Karena otak kiri sudah berkembang. Ajak ngomong anak perempuan itu. Ya, nah. Kemudian perempuan juga selain senang lihat wajah, berbicara dengan kontak mata. Siapapun, sebesar apapun. Laki-laki nggak senang kontak mata. Kenapa Bu Aisyah? Karena ini nih, ya, laki-laki kurang suka kontak mata. Jadi kalau mau nasihatin anak laki nggak usah lihat Bunda, lihat Umi, lihat mata Umi, lihat mata Umi. Nggak usah kayak gitu. Anak laki-laki nggak suka. Bahkan bapaknya, abinya juga nggak mau kalau ngomong diliatin matanya. Kecuali kayak gini nih contoh, laki-laki mau lihat muka perempuan asal yang diajak ngomong ini nggak lihat matanya nih. Ini contoh ya, ini kan anaknya Sule ya, ini Sule nih. Sule laki-laki nih bapak nih, mau lihat wajahnya perempuan atau mata asal kita nggak janjangin matanya. Oh bahasa Betawi itu janjangin. Gitu. Karena laki-laki nggak kuat. Kenapa tuh Bu Aisyah? Karena sklera mata, putih-putih mata ini. Ya. Sklera mata, putih mata pada perempuan lebih banyak bagian putihnya dibanding mata laki-laki. Coba diperhatikan. Ini. Nah, putih mata inilah ya yang memungkinkan pergerakan mata dan mengarahkan pandangan yang sangat penting bagi manusia dalam berkomunikasi tatap wajah dan mata. Karena kita lebar putihnya, maka kita seneng ngomong lihat muka. Kalau ngomong pengennya lihat mata gitu. Laki-laki karena sempit, nggak kuat laki-laki itu. Tatapan mata misalnya suami, ya suaminya misalnya Bunda Yuyun misalnya, ngomong sama Bunda Yuyun, itu cuma tahan tatap-tatapan mata 5 detik Bun. Ya, si Abi ini tatap-tatapan cuma 5 detik. Terus kalau terus-terusan mata laki-laki dilihat, dia pasti lihat benda. Gak mau lagi lihat mata kita. Seolah-olah buang muka, padahal bukan begitu. Laki-laki nggak tahan ditatap. Begitu juga anak laki. Jadi supaya anak laki atau suami pas kita bicara dia tetap lihat wajah kita 5 detik aja lihat matanya. Habis itu kita seolah-olah lihat kue, lihat nasi di bawah, lihat gitu. Supaya anak laki mau lihat wajah kita. Ya. Kalau perempuan lain, kita ngomong tatap-tatapan asik, ya.
Kemudian apa? Ada namanya retina. Yang mana sih Bu Aisyah retina? Ini dia retina mata. Yang ini yang kuning-kuning ini retina. Ya. Dia terdiri dari sel yang bentuknya batang, ya. Ini yang hitam putih, ada banyak 130 juta. Ada juga yang kerucut. Yang kerucut ini yang warna-warni. Ya, warna-warni. Ini jumlahnya 7 juta pada umumnya. Ya, di retina mata kita. Karena ada sel kerucut ini, nah makanya kita bisa lihat warna-warni. Perempuan, karena kromosom perempuan X-nya double, XX, kalau pernah belajar biologi kan, ini membuat sel kerucut perempuan lebih banyak pada laki-laki. Untuk itu perempuan lebih jago lihat warna lebih rinci dibanding laki-laki. Laki-laki itu cenderung lihat warna dasar. Ya, merah, hijau, biru gitu. Hitam sama putih. Maka kalau anak laki kita bilangin, "Nak, ambil di lemari baju warna biru, biru laut." Dia nggak ngerti, Bun. Biru langit nggak ngerti dia. Pokoknya semua baju biru diambil. Nah, ambil warna hijau lumut, hijau botol. Laki-laki nggak ngerti. Yang ngerti perempuan. Karena buat laki mau hijau lumut, kayak hijau botol, kayak hijau tai kuda, kayak itu hijau. Makanya dia pakai hijau aja. Karena ya ini sel kerucut laki-laki lebih sedikit. Jadi jangan dimarahin lagi anak laki-laki. Masa nggak ngerti sih bedanya hijau daun dengan hijau botol? Dimarahin lagi. Gara-gara warna doang dimarahin. Belum lagi bapaknya dimarahin juga sama Umi. Kan ada tuh istri-istri yang seneng kalau pakai baju sama semua sekeluarga kan. Perempuan jago karena memang sel kerucutnya banyak. Bisa paham sampai sini ya? Itulah jangan heran anak perempuan waktu mewarnai ya, mewarnai pakai krayon kah atau pensil warna, warnanya lebih banyak dibanding anak laki. Lebih variatif. Karena dia lihat warna lebih jago, lebih rinci, lebih detail. Ya. Kenapa? Ya itu tadi persiapan juga jadi ibu. Untuk bisa bedain mana bawang putih, bawang merah, bawang bombay, cabai merah, cabai keriting, cabai hijau. Ya. Beet kan agak ungu nanti. Ya. Sayur-sayuran ada berwarna-warni, buah-buahan. Nah, itulah perempuan disiapkan oleh Allah. Untuk bisa lihat warna yang lebih detail. Seperti itu. Ya. Nah. Kemudian daya jangkau. Perempuan melihat jangkauan penglihatannya lebih lebar. Tapi ke depannya pendek. Ya. Laki-laki itu lihat ke depan panjang bisa. Cuman nggak bisa lihat kanan kiri. Coba deh, ya, yang buat para bunda. Coba lihat monitor. Ya, lihat monitor. Sekarang ya saya tanya, masih bisakah melihat benda-benda atau apa saja yang ada di bagian kanan dan kiri para bunda ini? Bisa lihat kan? Bisa nggak? Bisa, Bunda. Bisa ya? Nah, Bisa. laki-laki nggak bisa gitu. Laki-laki kalau udah matanya ke depan, dia nggak bisa lihat ada lemari sebelah kanan banget itu nggak bisa lihat. Ada kursi sebelah kiri banget nggak bisa lihat laki-laki. Pak Hendra itu jagonya ngelihat depan banget. Laki-laki. Ditambah otak kanannya yang dominan, maka laki-laki kalau lihat monitor itu ngelihat sampai belakang monitor. Ya, atau teknologi yang ada di belakang monitor itu laki-laki. Kalau perempuan kita lihat monitor bisa lihat kanan kiri. Makanya kalau lagi sambil seminar online, anak kita main di samping-samping, perempuan masih bisa lihat. Bapak-bapak nggak bisa udah. Ibu titip suami yang lagi konsentrasi rapat online via Zoom, titip anak masih ya
masih 8 bulan, taruh di samping bapaknya nggak lihat, Bun. Makanya nanti kalau anaknya merangkak keluar bapaknya nggak lihat. Kalau kita perempuan lihat. Kalau laki-laki hebatnya dia lihat ke depan. Makanya laki-laki ini yang disebut mata berburu atau mata hunter. Untuk berburu memang berburu nafkah laki-laki. Zaman dulu betul-betul berburu di hutan. Bapak-bapak kalau berburu menjangan di hutan kan jangan deket-deket sama menjangannya. Nanti lari. Ya kan? Maka dari jauh dia lihat. Keluarin panah. Atau pistol, tembak, dapat. Perempuan nggak bisa. Jarak ke depannya tuh perempuan susah ngeliat. Makanya saya kebayang nih kalau ibu-ibu dulu nih pergi ke hutan disuruh berburu, ya tembak kijang, pasti ribut pasti. Mana kijangnya ya? Aku nggak kelihatan dari sini. Oh, ribut pasti ibu-ibu. Nah ini yang bahaya. Ya, nah untuk sekarang karena menjemput nafkah tidak lagi berburu, naik kendaraan, naik mobil ke motor atau sepeda, maka laki-laki jago ngelihat jalan di depan kosong atau enggak. Itu laki-laki. Atau kalau mau sampai di suatu tempat, bapak-bapak udah bilang, itu dia gedungnya udah kelihatan, kita sudah mau sampai. Perempuan nggak lihat tuh. Mana sih? Mana sih gitu kita. Atau bapak-bapak kalau mau ngebut, ya dia lihat di luar di depan tuh kosong, makanya dia ngebut. Maka bapak-bapak paling kesel kalau lagi mau ngebut, istri di sampingnya ribut. Ributnya apa? Awas, awas, awas. Lihat kanan kiri, awas, awas, awas. Itu laki-laki nggak suka tuh. Kalau bapak-bapak udah mau ngebut, serahkan pada ahli matanya karena matanya bisa lihat kosong apa enggak di depan. Gak usah ribut, diem. Karena bapak-bapak suka kagok kalau dibilang awas, awas, lihat kanan kiri, lihat kanan kiri. Dia kagok nanti. Bahaya malah nabrak. Ya. Nah, ini yang terjadi sesungguhnya. Ya, perbedaan-perbedaan ini. Ya. Nah, kemudian apalagi Bu Aisyah? Begitu juga anak laki. Dia fokus ke depan kan, ke sini. Ibu berdiri di sampingnya sini, itu bisa nggak lihat loh. Bisa nggak lihat. Ya. Sehingga anak laki kadang-kadang kaget, Umi gitu. Bunda ada di samping gitu. Begitu juga bapaknya. Lagi nonton TV atau pegang HP, ya para suami nggak tahu ada istri di sampingnya. Disitulah sering ketahuan kalau HP-nya ngaco, misalnya chatting ngaco sama orang yang tidak sepantasnya diajak chatting misalnya. Di situ sering ketahuan tuh. Karena bapak-bapak nggak tahu ada istri di sampingnya. Nah, itu ya keberuntungan kita Bunda. Allah kasih seperti ini. Masya Allah. Kemudian apa lagi sih yang beda? Ini otak. Maaf ya, ini otak dibelah. Ini di tengah ini ada namanya corpus callosum. Ini yang menghubungkan otak kiri kanan tadi. Menurut Dr. Roger Groski, corpus callosumnya perempuan lebih tebal 30%. Ini corpus callosum yang menghubungkan otak kiri kanan. Perempuan lebih tebal 30%. Untuk itulah maka perempuan jadi apa? Ya, ini ya kita lebih lihat lagi ya. Yang namanya corpus callosum ini ya, kita lihat nih. Persis di tengah melengkung. Dia menghubungkan otak kiri kanan. Laki-laki ada corpus callosumnya, perempuan juga ada corpus callosumnya. Cuman perempuan lebih tebal. Karena lebih tebal itulah, maka perempuan mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Ini bukan ibu-ibu aja nih, dari kecil juga anak perempuan multitasking. Sambil main, sambil periksa, misalnya main dokter-dokteran ya, sambil periksa pasien ceritanya juga sambil ngomong. Ya kan? Sambil ya suapin atau kasih minum adiknya juga ngomong. Ini tangannya masih bisa ngambil barang lagi loh perempuan, kayak ibu-ibu tadi nih kayak gini.
Ini perempuan. Dari kecil memang otaknya Allah sudah bikin begitu. Sekali lagi apa? Untuk persiapan kita menjadi seorang istri dan ibu. Terasa enggak? Ya, para ahwat nih, para sahabat-sahabatku, para bunda, kita kan kayak gini ya. Iya. Dan harus bersyukur. Dan tolong jangan banding-bandingkan sama bapaknya atau abinya. Itu abinya enak-enakan aja duduk nonton TV. Aku semua, aku yang kerja, aku. Ini aku. Jangan kayak gitu, itu namanya iri. Nanti Allah ya marah karena Allah sudah memang kasih korpus kolosum kita nih lebih tebal dibanding laki-laki. Untuk persiapan, makanya saya bilang tadi, Mbak Fitria, waktu kita kecil main masak-masakan, besar masak betulan. Waktu kecil main Iya, ibu-ibuan, benar. besar ibu betulan. Ya, atau waktu saya dulu tuh waktu kecil main dokter-dokteran, besar dokter betulan. Masya Allah. Karena memang anak perempuan itu begitu. Beda laki-laki. Suami saya kecil nggak main dokter-dokteran, main gundu, main kejar layangan. Besarnya jadi dokter, kan beda kan? Permainan kecil sama dia besar. Kalau perempuan nyaris sama. Suapin anaknya, kan gitu. Ya kan kita disiapkan untuk itu sebetulnya. Nah, laki-laki karena korpus kolosumnya kecil, otak laki-laki dibuat untuk pekerjaan khusus. Otak laki-laki terbagi-bagi dan disusun untuk memusatkan perhatian pada satu hal khusus. Laki-laki setelah 10 menit fokus ya mengerjakan sesuatu di depannya, pendengaran laki-laki menurun. Untuk itu laki-laki hanya dapat melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu. Itulah laki-laki kalau ini sudah baca buku, nonton TV, ya, buka gadgetnya, ya, di atas 10 menit itu otaknya konsentrasi dan pendengarannya menurun. Maka ia tidak dapat mendengar apa yang perempuan katakan padanya. Dipanggil satu kali, seorang suami itu nggak langsung jawab, Bu. Apalagi kalau udah setengah jam ya, dia lihat televisi. Abi, oh yang ketiga kali baru nengok itu. Makanya banyak bapak-bapak suka bingung, ini kenapa sih istri-istri kalau manggil marah kan gitu. Ya. Laki-laki memang nggak dengar. Jadi tolong supaya ya anak laki-laki atau suami kita panggil dan waktu dia menoleh muka kita tidak jelek atau muka kita masih banyak senyum, maka teruslah senyum. Pertahankan senyum sampai panggilan kelima. Sehingga pas suami nengok atau anak laki nengok, ibunya atau istrinya masih cantik. Karena memang mereka lagi fokus. Ya dia 10 menit. Kalau belum 10 menit, misalnya baru buka laptop, Umi ngomong sama suami, itu masih dengar, belum 10 menit. Di atas 10 menit dia nggak dengar lagi, dia fokus konsentrasi. Ya, anak laki juga gitu. Coba bayangin, sekarang Bunda coba bayangin yang punya anak laki tadi. Sudahlah memang otak kanannya Allah kasih lebih dominan dari otak kirinya. Kemudian matanya lurus, ingat tadi matanya lurus kan? Kemudian telinganya konsentrasi karena otak tengahnya lebih tipis. Maka kebayang nggak anak laki yang lagi nonton, lagi main, Bunda panggil, dia nggak jawab. Nah, disinilah sering ibu-ibu berang, ibu-ibu marah, ibu-ibu jengkel. Padahal itu anak emang nggak dengar, Bun. Maka kadang anak laki bingung, aku kenapa dimarahin? Dia bingung. Maka tolong mengerti ini. Karena yang sering banyak menyimpang nanti pas remaja laki-laki. Hanya gara-gara dimarahin melulu, gara-gara gini nih. Bunda panggil kamu nggak jawab, main terus sih, main terus. Oh, dimarahin lagi. Ini anak laki nanti otaknya koslet, Bun. Kasihan dia gitu kan. Ya. Itulah saya bilang tadi, saya kalau menjelaskan anak perempuan nggak mungkin nggak menjelaskan anak laki. Agar ya
yang nonton atau yang menyaksikan baik di Zoom maupun di YouTube punya anak laki, ya langsung juga lah saya ingatkan karena bukan apa-apa. Kasihan anak laki. Ya, saya juga punya anak 4 laki-laki waktu ibunya nggak belajar, kasihan banget anak laki saya. Tapi setelah saya belajar, anak laki saya tuh masya Allah, ya dia apa ya merasa bahwa Allahu Akbar, terima kasih ya Allah ibuku belajar beginian sehingga ya kami tidak terzolimi gitu kata anak laki saya, masya Allah. Kalau anak perempuan mah hampir mirip otaknya sama saya, ya. Jadi lihat ya, karena otak tengah laki-laki lebih tipis, maka laki otak kanan kerja sendiri, otak kiri kerja sendiri. Ini yang bikin anak laki-laki kayak tadi. Perempuan karena otak tengahnya lebih tebal, maka otak kiri kanannya tersambung lebih banyak. Ini yang membuat perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Tapi ada kelemahannya juga perempuan otaknya begini. Apa? Susah menentukan kanan kiri. Susah baca peta. Susah baca waze. Kanan utara selatan bingung ibu-ibu. Utara mana, selatan mana. Itulah makanya kalau ibu-ibu berkendaraan ya semnya di kanan beloknya di kiri ya inilah karena otaknya begini nih. Ya, perempuan kayak gini nih. Atau misalnya mau kasih tahu abinya atau suaminya pas lampu merah belok kanan, tapi tangannya ke kiri. Jadi ngomongnya ke kanan, tangannya ke kiri, makanya suaminya marah. Yang benar kanan apa kiri? Ini lagi nih kita nih bertengkar nih. Apalagi kalau jalan-jalan ke Jogja. Kita kalau tanya orang Jogja alamat, nanti dikasih mata angin, arah mata angin. Ya, Mas Malioboro di mana? Nanti Masnya ngomong, ya 100 meter ke utara, 3 meter ke selatan. Perempuan susah. Makanya ibu-ibu selalu, ya Mas susah. Mending gini deh, sebelah mananya Alfamart. Nah itu perempuan. Sebelah mananya ya Mike D. Ah, itu perempuan itu. Ya, karena otak kiri kanannya perempuan tersambung lebih banyak ini. Ya, siapa yang pernah waktu dulu nih kalau misalnya mau ke undangan di sebelum pandemi jauh belum ada apa wazo gitu ya di undangan kan ada peta tuh siapa yang pernah susah banget baca peta. Wow, Bunda Yuyun lagi. Ini Bunda Yuyun mewakili karena beliau on cam. Terima kasih jazakillah khairan Bunda. Jadi saya soalnya ngelihat nih siapa yang on cam saya lihat soalnya. Ya, saya dulu pernah dimarahin loh Mbak Fitri ya sama suami saya. Gara-gara salah baca peta. Belum ngerti dulu. Walaupun kami dua-duanya dokter. Belum ngerti ginian. Penemuannya belum ada dimarahin. Jengkelnya minta ampun. Yang tadinya maksudnya pergi jalan-jalan berdua mau mesra. Nggak jadi mesra. Gara-gara beginian peta, baca peta. Atau kadang-kadang siapa yang kalau masuk mall, maaf, ke toilet mall, masuk toilet selamat, keluar kadang-kadang salah jalan tuh. Masuk pintu toilet pria, salah jalan, salah keluar. Itu kita perempuan begitu, Bun. Dan itu bukan pikun. Bukan pikun. Jadi Bunda kalau salah tunjuk arah, salah keluar toilet, salah ngesen, itu jangan bilang aku pikun ya. Ih, aku gimana sih pikun banget. Jangan ngomong gitu. Bilang, ya Allah, aku perempuan banget. Kenapa? Kiri kanannya bingung. Karena ini sambungannya nih. Oke, udah paham sampai sini? Begitu juga anak perempuan kita. Ya. Tolong dong ambilin tas ibu ada di sebelah kanan. Itu ngambilnya yang kiri loh. Iya. Ya. Jadi sekali lagi itu harus ngerti supaya nggak cepat-cepat marah. Kita ketawa aja langsung. Ya Allah, otak anak perempuan. Begitu juga anak laki dipanggil gak jawab. Ya Allah, anakku laki banget. Mending begitu. Jadi enak di rumah nggak perlu marah-marah. Oke? Nah, kemudian nanti kalau sudah balik, ingat ada hormon di dalam siklus 28 hari yang dahsyat naik turunnya.
Apa? Ini dia empat hormon. Yang kuning namanya LH, luteinizing hormone. Yang hijau FSH, follicle stimulating hormone. Yang merah estrogen, yang biru progesteron. Anak perempuan kalau udah balik nih, kelas 5 SDK, 6 SD, dan seterusnya, ini siklus mensnya kurang lebih yang normal segini nih. Per 28 hari kayak ada badai gini. Ya, nah kalau hormonnya lagi naik gini, ini lagi asik malah. Lagi asik. Yang lagi mulai nggak asik justru kalau lagi di sini nih, lagi turun. Sama lagi rata di sini, ini nggak asik nih. Baik anak perempuan yang sudah balik maupun kita juga sebagai perempuan di sini. Karena saat di sini hormon lagi rendah. Ini emosi perempuan atau perasaan perempuan ini moodnya ini berkecamuk ini di sini. 4 hari moments perempuan, baik anak kita yang sudah balik maupun diri kita yang jadi istri, ini labil moodnya. Tambah lagi mens hari pertama sampai hari kelima. Waduh, mood labil nih, hati-hati. Dan perempuan pantang ditegur, dinasehati, dikasih feedback, umpan balik di masa-masa ini. Langsung manyun gak bisa senyum. Ya, maka nanti yang punya anak perempuan dan sudah mulai balik tuh kelas 5, hati-hati. Apalagi udah mens. Nah, ini. Jadi bayangkan nih kalau 2 bulan, ada waktu-waktu yang bayangkan ini perempuan, ini moodnya labil. Baik anak perempuan kita maupun kita nih juga nih sebagai ibunya. Kalau anak perempuannya lebih dari 1, udah tambah lagi tuh Bu. Anak perempuannya 3, tambah lagi tuh. Maka bunda harus tahu siklus menstruasi anak-anak perempuannya. Agar kita bisa bimbing mereka dengan lembut. Tadi Ali Imran 159. Karena akan jadi mulia. Gitu. Bunda mau nasihatin anak perempuan, tunggu masa subur yang di sini. Kapan tuh Bu Aisyah? Ya, makanya harus punya catatan. Kalau nggak punya catatan paling nggak gini, kasih tahu anak perempuan, nak, kalau mens kasih tahu Umi ya, kasih tahu Bunda ya. Tiba-tiba anak perempuan kita nih, Bun, aku mens. Kapan nak? Hari ini. Oke, hari ini. Ini kan tanggal 17 ya. Berarti kan mens di sini nih. Bunda pas lihat itu anak perempuan, bajunya, celananya tuh agak pendek, bokongnya kelihatan. Tolong jangan ditegur di sini nih Bun. Selembut-lembutnya Bunda tegur, anak perempuan responnya marah. Sabar, Bunda catat aja. Kapan tegurnya? Hari ke-10, karena hormon udah mulai naik. Hitung di sini makanya 1, 2, 3. Saya begitu sama anak bungsu saya. Kemarin waktu dia milad, mens, aduh, udah deh, mau bajunya agak gimana, saya nggak usah tegur, mending saya tutupin sendiri belakangnya. Ya, kemarin dia pakai waktu dia milad pakai rompi agak turun, nggak usah saya tegur, saya naikin rompinya. Udah gitu aja. Karena kalau kita tegur bisa manyun, kita tersinggung juga jadi ibunya. Ini makanya anak perempuan yang sudah mulai remaja kenapa suka berantem sama ibunya? Karena kita menegurnya di masa-masa ini. Dia terima teguran kita atau nasihat kita di masa-masa yang ini. Sepakat dulu ya, ini bedanya anak perempuan sama anak laki di sini nih. Khususonnya nih di sini nih. Ya, Bunda sepakat banget, Masya Allah ya Bunda ya. Ini materinya menarik banget nih tentang. Ya. Nah, ini jadi terakhir nih catat ya. Dan ini terakhir nih, anak perempuan penghalang api neraka. Dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan,
lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang baginya dari siksa neraka. Masya Allah. Itulah makanya kita perlu belajar tadi, apa sih anak perempuan, Allah kasih apa, ditambah lagi pas dia sudah balik. Karena anak perempuan yang baru balik, baru 5 SD, 6 SD, baru mens, ya juga SMP, dia belum pandai memanage emosi. Maka itulah, anggaplah itu sebuah ujian, tapi ketahuilah, kalau kita dengan santun lembut dampingi anak perempuan, maka mereka inilah yang menjadi penghalang api neraka orang tuanya. Ya, Masya Allah, inilah bahagia ya kita punya anak ya, Masya Allah. Nah, baik, sekarang sudah saatnya kita ngobrol-ngobrol, Mbak Fitria, masih ada waktu, Alhamdulillah. Insya Allah kita bisa sharing-sharing barangkali yang punya anak perempuan tadi, atau punya anak laki, atau dua-duanya juga ya. Silakan saya kembalikan ke Mbak Fitria selaku moderator. Terima kasih. Baik, Bunda Aisyah, Masya Allah, seru banget materinya nih ya. Dari mulai bahas sel-sel yang ada di otak ya, sampai ke semuanya pokoknya, terkait medis, terkait dari ayat Al-Quran, tentang bagaimana kita bersikap terhadap anak-anak ya, baik perempuan maupun laki-laki. Ini Ya, kayaknya ayah bunda sobat baik udah pada nyiapin pertanyaan nih. Kayaknya banyak banget nih yang mau bertanya nih. Langsung aja dibuka sesi tanya jawab ya Bunda biar lebih interaktif. Ya, silakan. Yuk yang mau bertanya boleh raise hand aja langsung dan open mic. Oke, ada nih Kak Dita. Nih Bunda Dita, Masya Allah. Ahlan Bunda Dita. Langsung dibuka mic-nya. Ini Bunda Dita sama putrinya nih. Hai Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilantik dong. Bunda Dita, oke, udah masuk suaranya. Iya, alhamdulillah. Selamat sore dokter. Makasih ya. Selamat sore Bu. Ya, gini dok, saya kan punya anak umur 2 tahun mau ke 3 tahun. Alhamdulillah. Ini yang di pangku kah? Iya. Siapa namanya? Namanya Mariam dok. Mariam, Masya Allah. Hai Nak. Assalamualaikum. Iya. Jadi yang mau saya tanyakan dok, dia ini tuh anaknya kan alhamdulillah aktif banget. Alhamdulillah. Nah, tapi satu dok, kalau misal saya sedang mengikuti Zoom seperti ini, dia tuh kayak harus juga membawa ada barang gitu, dan itu HP. Nah, terus itu dia tuh kayaknya kalau di rumah, saya kan kebetulan pernah konsultasi dengan psikiater, dan didiagnosa sedang ada depresi ringan gitu loh dok. Siapa yang depresi siapa? Saya, ibunya. Oh ibunya. Ya, jadi dia karena ibunya pemikir. Iya. Iya, saya tuh bener tipe sedikit-sedikit saya pikir kayak gitu. Dan mau detil, mau sempurna, takut salah. Iya, betul banget dok. Saya tipe yang seperti itu. Jadi sehari-hari tuh saya selalu dengan dia ya dok, karena saya ada di Bontang jauh dari orang tua. Jadi otomatis dia tuh di bawah naungan saya gitu loh dok. Saya selalu lepas kendali dan lepas kontrol saat dia sedang moodnya tuh tidak bagus gitu ya dok. Umur anak segitu kayak golden age-nya kan kayak gimana? Iya betul dok. Pas lagi capek, bundanya lagi banyak mikir, mau mens pula bundanya. Iya. Jadi yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara biar dia itu nggak keinget terus dengan, mungkin dia tuh sering betul dok bilang saya itu mama jahat kayak gitu. Saya takut kalau nanti besarnya itu tuh jadi trauma untuk dia sendiri gitu dok. Jadi pengen tahu caranya biar dia itu saya di mata dia tuh pengen seperti itu biar kamu itu seperti ini kayak gitu. Terkadang kan suami juga lost control juga dengan anak kayak gitu ya dok. Takutnya nanti dia berpikir mama papa aku kok selalu kasar, selalu ngomongnya
kayak gini ke aku, kayak gitu loh dok, biar dia memahami seperti itu tuh bagaimana. Saya sih tipe orang yang nggak sabar sih dok, emosi iya pasti untuk mengajari. Jadi kadang kalau habis Ya. marah dengan dia suka menangis sendiri kayak gitu dok. Jadi biar Kesel ya. iya banget dok. Baik. Iya baik. Ya, Bunda Dita, Bunda Dita mau nanya dan curhat tentang Bunda Dita seperti apa kayak gini aja. Inilah langkah pertama untuk bisa kita memperbaiki teknik parenting kita. Ya, Ya. ini Bunda Dita nggak sadar nih dilihat didengar oleh 193 orang. Nggak apa-apa Tapi dok. ya. Nah itu kalimat itu yang penting tuh, nggak apa-apa dok. Nah itu bertanda Bunda Dita sungguh-sungguh untuk ingin memperbaiki metode parentingnya, ya teknik parentingnya itu bagus banget. Nah pertama ya itu tadi perbanyak istighfar dan minta sama Allah, ya Allah mohon lembut ya Allah, karena lembut itu rahmat dari Allah. Bukan bawaan lahir ibu-ibu ke anaknya. Jadi selalu minta astagfirullah ya Allah, mohon lembut ya Allah. Terus ingat bahwa ini anak masih betul-betul balita. Ini anak masih betul-betul otaknya masih fresh. Jadi hati-hati kalau ada memori yang tertangkap di usia balita itu akan menjadi memori yang teringat kuat. Iya benar. Kita istighfar lagi, mohon ampun pada Allah gitu. Nah, ingat otak manusia itu karena besar, dia bukan tidak seperti anak binatang. Anak binatang itu, katakanlah ya, misalnya mamalia. Saya kemarin sempat lihat kelahiran anak menjangan ya lewat video gitu. Itu nggak ada berapa jam udah langsung bisa berdiri, bisa jalan. Itu anak menjangan yang volume otaknya lebih kecil dibanding manusia. Kalau anak manusia, itu prosesnya lebih panjang. Jalannya aja mungkin 8 bulan ke atas. Duduknya aja baru 3 bulan. Kan gitu ya. Mengerti bahwa ya kalau sampah buang ke sini ya nak, itu perlu terus-terusan dikasih tahu. Terus-terusan dikasih informasi karena begitu banyaknya sel otak di manusia 100 miliar. Gitu. Anak bebek itu baru menetas itu ditendang sama ibunya udah bisa berenang karena otaknya kecil gitu. Ya, fungsinya sedikit. Ini harus disadari. Ya. Dan ingat Allah nggak pernah kasih hukuman pada anak-anak yang belum balik. Masa kita orang tua mau kasih hukuman? Ingat ya? Makanya perlu setiap hari juga ngaji selain istighfar. Itu Ali Imran 159 baca ulang-ulang. Mohon sama Allah ya Allah, mohon lembut ya Allah. Terus misalnya nih, Bunda sempat kemarin saya udah lembut, tapi itu anak masih suka sana, loncat sana. Itu tadi pakai tadi. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Ya Allah, saya maafkan anakku. Sebut namanya Maryam binti siapa. Ampuni dia ya Allah. Itu nanti Allah akan kirim ini para malaikat untuk menjaga anak-anak kita. Ya. Dan tidak mengapa misalnya kita lagi Zoom, dia bertanya, biarkan aja. Karena dia sedang menstimulasi otaknya. Hanya saya juga memaklumi kenapa Bunda Dita jadi seperti ini, karena Bunda Dita punya watak yang selalu mau perfect. Iya benar. Hasratnya selalu mau sempurna. Jadi nanti Bunda belajar lagi tentang watak Bunda juga. Oh, aku tuh yang jenis, kalau kita belajar watak ada namanya jenis melankolis. Iya. Nah, ya, saya kan sering banget tuh cerita tentang watak. Nah, Bunda belajar tuh. Oh, aku melankolis ya. Tetapi ya, jangan salah, melankolis itu banyak kekuatannya. Teratur, disiplin, detil. Ya kan? Pasti lemari pakaiannya anak-anak rapi, Bunda. Terus jam makan, jam maunya disiplin. Ya Bunda gitu maunya kan?
pengen dia tidur siang kayak gitu, Dok. Kayak harus Iya, perfect tuh. iya. Tapi itu tadi, Ananda belum tentu yang watak itu. Oh, iya. Karena memang watak akan berbeda antara anak Oh. dengan ibunya, anak dengan ayahnya, bahkan si ayah dengan si istri sendiri itu beda. Jadi nanti tambah sedikit ilmunya tentang watak ya. Nah, Nggih. dan supaya Ananda ada temennya, kan ini baru satu ya. Baru 1, Dok. Kalau gitu Alhamdulillah. pesan berikutnya adalah tambah anak. Minta Saya Allah tambah anak. tapi saya sendiri takut, Dok, mau nambah anak tuh. Nah, itu dampak orang melankolis. Dikit-dikit takut salah. Belum apa-apa Iya. takut. Mumpung masih 3 tahun. Kalau misalnya umur 3 tahun ke atas, 5 tahun ke atas baru punya adik, itu malah nggak sama mainnya, nanti nggak enak. Gitu ya. Fenomena 2 anak tunggal. Nggak Nggih. sejalan. Ya. Iya, Dok. Iya, Dokter. Dia saya kasih tahu ya, punya anak 1 sama punya anak 5 lebih stres punya anak 1. Iya, memang banget. Apa-apa ke dia, dia juga bingung gitu. Iya. Nah, pesan berikutnya, mumpung umur masih muda, insya Allah masih sanggup, coba tambah 1 lagi Ananda. Ya, kalau ada takut istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku tawakal padamu. Ingat, yang kasih rezeki itu Allah. Yang penting Bunda Dita selalu niatkan ya belajar ya minimal ya seminggu 3 kali tentang parenting. Insya Allah nanti mudah kok ngurus anak. Iya, Dokter. Tadi udah dapat sedikit kita belajar, agak tenang nggak tentang otak laki-laki dan perempuan tadi? Sudah, alhamdulillah udah dapat gambaran sih. Kebetulan suami tadi juga ikut nimbrung di Zoom. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tenang kan? Jadinya iya. Jadi ya boleh dong tambah 1 lagi insya Allah. Insya Allah saya. Alhamdulillah. Amin. Didoakan oleh 182 orang nih. Iya, Dok. Makasih ya, Dokter. Ya, iya. Baik, terima kasih banyak ya. Pokoknya yang penting ingat ya, anaknya Bunda Dita, Maryam kan perempuan. Kalau Maryam lagi ngomong, lagi cerita, lihat mukanya. Oh, iya. Iya, Dokter. Mengambil hatinya anak perempuan. Oh, ya siap, Dokter. Nanti saya gitu terus. Terima Jadi dia nggak suka, dia lagi ngomong, Bunda juga sambil dengerin dia ngomong cuman iya terus sambil pegang gini, dia nggak suka. Bener, Dok, itu setiap hari, Dok. Ya saya salah juga sih, Dok, ya gitu. Bener sih ya. Karena nggak belajar, makanya kita nih belajar. Alhamdulillah Ruang Baik hari ini memilih topik untuk pendidikan, bagaimana mendampingi anak perempuan kan gitu. Iya, betul, Dok. Terima kasih Ruang Baik dan Dokter Aisyah dah agak enak dan tenang. Semangat. Oke, Dok. Udah. Terima kasih. Masya Allah ya Kak Dita, alhamdulillah terjawab ya pertanyaannya. Selanjutnya nih, wah Masya Allah banyak banget yang raise hand nih, Bunda. Alhamdulillah ada ayah ikutan ya. Ada ayah AB ikutan. Iya nih ada ayah AB, Bunda. Jarang-jarang ada ayah AB untuk bertanya. Ahlan. Wah, jarang-jarang ayah ikut parenting. Wah, mantap. Masya Allah nih ayah AB nih, semangat banget. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama aku Abdurrahman sih sebenarnya panggilannya AB biar singkat aja kali ya. Sebenarnya terinspirasi dari Abraham Lincoln gitu. Oke, aku mau tanya, kalau tadi kan kalau anak perempuan itu... Ayah boleh suaranya agak keras sedikit? Oke, kedengeran nggak ya? Nah ya gitu. Ya. Oke, sebenarnya gini, aku mau tanya, kalau tadi perempuan itu kan ada polanya ya, maksudnya tadi dari hari haidnya segala macam kan, kalau Ya, itu itu kalau pas udah balik ya. Iya. Nah kalau yang belum balik seperti apa kan gitu ya. Terus kalau misalnya anak laki itu polanya gimana ya? Kebetulan aku punya 2 perempuan sama 1 anak laki-laki. Oh, alhamdulillah 3. Jadi anak pertama perempuan, usia berapa? Usianya 8 tahun. 8 tahun. Anak kedua 7 tahun, yang perempuan. Perempuan 7 tahun. Yang ketiga yang 8, 6 sama 2 tahun sih maksudnya. Oh, yang bungsu laki-laki 2 tahun ya. Iya, Ya.
Kan yang perempuan belum balik kan? Belum, bener. Nah, tapi udah siap-siap harus balik karena anak balik sekarang cepet. Bener banget, 10 dokter. Iya. tahun, 11 tahun, 12 tahun. Ya, nah udah Oke. siap-siap. Nah, kalau anak perempuan gampang ayah. Pokoknya pas dia lagi cerita, dia ngomong, lihat wajahnya. Udah. Itu dia merasa sangat diperhatiin. Oke. Dia akan cerita sama temennya, ayah aku baik banget. Ya, ayah aku perhatiin aku banget. Hanya karena dilihat wajah. Oke. Itu perempuan. Dokter, cuman ada yang anak kedua ini nggak tahu ya, mungkin anak tengah kali ya. Jadi kayak merasa, sorry, maksudnya aku kayak ngerasa kayak ngebedain gitu ya. Maksudnya Oh. anak kedua itu jadi namanya si Adifa gitu ya. Nah si Adifa ini kadang tuh beda sama kakaknya, beda sama adiknya juga kan kayak gitu ya. Jadi Pasti. ngerasa kok aku mulu sih yang disalahin atau jadi dasar keluarga nggak bahagia atau gimana lah gitu ya. Nah, jadi itu ya. tadi kan kita baru belajar tentang perbedaan laki perempuan dulu. Pokoknya ayah Abe tahu juga ya. Pokoknya anak kan punya 2 anak perempuan. Nah, 2 anak perempuan ini pas ngomong, pas cerita lihat mukanya. Itu dulu ya. Nah, kemudian perlu belajar watak juga. Watak. Karena watak ini nanti beda-beda. Anak 1, anak 2, anak 3. Ada introvert, ada ekstrovert, ada ambivert. Oke, yang kedua itu ekstrovert sih, dokter. Yang kedua ekstrovert pasti, karena dia ceplos-ceplos kan? Iya. Iya kan? Nah, anak ekstrovert itu akan ngomong pasti. Pasti ngomong. Dan jangan ditahan untuk dia tidak mengkomentarin apa yang dilakukan orang tuanya. Makin ditahan, makin bahaya. Tinggal ajak diskusi. Kenapa? Kembali Ali Imran 159. Ajak musyawarah. Tapi sebelum musyawarah, doa lagi sama Allah. Ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah. Jauhkan saya kasar, jauhkan hati saya keras ya Allah. Saya maafkan anakku ya Allah, sebut namanya. Ampuni dia ya Allah. Baru ajak musyawarah. Tanya aja ngobrol. Apa sih? Siapa? Adifa ya. Adifa menganggap ya yang dianggapnya beda apa sih nak? Tanya aja. Karena perempuan waktu kita pancing dan dia cerita, setelah cerita udah plong udah. Oke. Jadi kadang gini dok, ngebedainnya gini ya, kalau kita ngomong sama kakaknya gitu ya, dengan umur yang sama, dibilangin tuh sekali ngerti gitu ya. Tapi kalau dia tuh kadang sampai aku harus ngeluarin agak nada luar gitu, nggak pakai nada dalam lagi sebenarnya kayak ya gitu. kan beda, 1 8 tahun, 1 6 tahun. Sorry, maksud aku pas ketika umur yang sama gitu. Iya, kan tetap jadi gini, kalau yang kakak pertama, kemungkinan dia introvert yang pemikir dan pengamat. Sehingga waktu dikasih tahu dia nggak langsung bantah. Itu kadang-kadang orang tua seneng tuh punya anak kayak gitu. Tapi hati-hati makan daleman juga tuh dia. Kita sangka dia nggak ngebantah. Misalnya nih kita suruh ya, dia cuman iya bun, iya ayah, dan dia nggak suka. Ini anak pertama ya, dia nggak suka. Dia nggak bisa keluarkan, itu bisa ngeganjel juga. Anak kedua, karena ekstrovert, dia langsung keluarin. Malah dia nggak ngeganjel itu. Los aja gitu ya. Los. Orang tuanya yang panik malah. Aduh, kenapa begini? Itu kalau udah perbedaan gitu, itu masuk ranah watak. Nanti kapan-kapan Ruang Baik bikin lagi acara, kita belajar watak anak, kekuatan kelemahan. Dan nanti ada lagi namanya bahasa kasih. Dan nanti ada lagi kita belajar istilahnya tentang sibling rivalry, ya, persaingan antar saudara kandung. Itu ada dan itu normal. Aku udah ngerasain banget sih dok, maksudnya yang si Adifa ini, aku tuh gambarnya nggak sebagus kakak kan kayak gitu, yang seperti itu ya. Jadi dia jadi akhirnya tantrum kan kayak gitu ya. Nah, mungkin yang tadi dokter bilang adalah anak pertama nih gitu kan ya, yang malah jadi aku kepikiran gimana caranya supaya dia ada unek-unek itu bisa keluar kan kayak gitu ya, gimana caranya sih. Anak pertama unek-unek keluar tuh biasanya lewat gambar, lewat tulisan, dan lewat rekaman sendiri tanpa ada orang dengar langsung. Kalau anak introvert begitu. Ya. Maka anak introvert itu ya kenapa seneng gambar itu dia mengeluarkan unek-uneknya.
ya, atau senang mendesain sesuatu kayak, atau senang, atau ada lagi kayak yang bakatnya musik, dia keluarnya lewat musik, itu introvert begitu, ya. Hmm, Nah, nanti kalau bilang sama Adifa, oh itu ternyata setiap orang ada bakatnya beda-beda. Setiap orang. hmm, Nanti kita belajar lagi tentang bakat. Nah, tapi karena masih 6 tahun, udah tenang aja. Justru biarin aja dia keluar, dia ngomong, ya. oh, oke. Nah, mungkin Adiba ini anak yang kayak ini, ya. Kalau pernah nggak lihat yang di video viral itu Lala yang suka ngomong, langsung ngomong gitu ya. Itu karena dia masih satu anaknya tuh, terus Iya, iya. direkam oleh bapaknya, jadi yang Lala hatinya lemah, hati sedih, itu lucu juga tuh. Saya suka dengar, lihat-lihat dia punya Hmm, curhatan. Itu buat perempuan, habis curhat gitu enak. Dan ah. bukan masih kecil, sampai kapanpun perempuan. Nah, Dok, aku apa harus perlu konsisten nggak sih? Jadi pernah satu waktu tuh aku panggil yang pertama itu Azizah, yang kedua Adifa. Jadi aku panggil di kamar gitu, empat mata gitu. Azizah, kamu sukanya apa? Harusnya kayak gimana? Jadi ngomong. Nah, terus pas itu panggil lagi si Adifa, pas keluar kamar, Umi, ternyata Abi orangnya baik ya, gitu. Jadi Nah, iya itu karena waktu ngomong berempat aja kan dia merasa diperhatikan karena dilihat wajahnya. hmm, Itulah oke. pokoknya kunciannya anak perempuan. Bukan cuma anak-anak ya, istri juga gitu, Bu. Ayah. Ah, oke. Jadi nanti kalau uminya juga ngomong, lihat wajahnya, tuh merasa, aku diperhatikan banget. Siap, siap. Itu karena kan teori banyak ya, ilmu banyak ya. Nanti Hmm, takut lupa semua, maka gampangnya gitu. Anak perempuan kalau lagi ngomong, lihat mukanya, udah pegang itu aja, itu udah pegang 50% pengendalian anak perempuan. ah, Kalau siap. laki-laki lain. Gimana tuh lagi-lagi gitu? Laki-laki pantang nasihati, tegur anak laki, atau kasih masukan pada saat dia lapar, haus, ngantuk. Itu anak laki. Bisa tantrum itu. Misalnya ada PR nih anak laki ya, Hmm. ada PR, udah ngerjain, tinggal satu aja nomor, tiba-tiba Bunda aku lapar, mending kasih makan dulu. Itu anak laki. Kalau Oke. ibu-ibu memang tahan lapar, nah berantemnya di mana? Kata ibunya, tanggung nak, satu lagi nak, tanggung satu lagi. Oh ngamuk anak laki. Karena Ah, kalau anak laki-laki bilang, Bunda aku lapar, itu berarti udah setengah jam nahan lapar. Jadi nanti hmm. ingat baik-baik buat Ananda yang walaupun baru 2 tahun ya. Iya. Ini Jadi seperti itu Ayah Abe. Tapi siap, sangat makasih. menyenangkan kok nanti insya Allah menjadi orang tua. Asal mau belajar lagi Siap. parenting. Apalagi yang ada kaitannya perkembangan otak. Wah itu jadi tenang jadinya nanti insya Allah. Malah nanti ya persaingan antar saudara ini di waktu kecil ini jadi kenangan indah waktu besar insya Allah. Siap. Gitu. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih ya mau ikut Iya. parenting, hebat Iya. nih, saya respect banget buat para ayah yang ikut parenting, Iya. jarang-jarang loh. Ada istri aku juga, cuman Salam hormat buat istri ya. yang lagi di kantor, cuman misah aja, beda ruangan. Masya Ya, Allah. makasih dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saya kembalikan ke moderator. Halo Bunda Laila sama anaknya tuh. Iya Mbak Fitria. Oke Bunda, alhamdulillah udah nggak kerasa ya Bunda, udah jam 5:30 aja nih Bunda. Nggak rasa Kita ya. diskusi, iya seru banget soalnya. Tapi masih ada 10 menit, lumayan lah 10 menit barangkali. Oh oke Bunda, satu pertanyaan lagi nih Bunda ya. Ini ada pertanyaan titipan nih Bunda. Wah Ada, titipan siapa? ya, Masya Allah nih dari orang spesial Bunda. Ada pertanyaan titipan. Jadi gimana nih Bunda doanya dan harapan Bunda Aisyah Dahlan untuk program-program Ruang Baik yang alhamdulillah untuk sampai saat Masya ini tuh sudah Allah. terdistribusi ke pelosok-pelosok di Indonesia gitu. Mulai Ya dari Allah. program pembangunan sumur, program Ya Al-Quran, Allah. program Ikro, Mukena, Peduli Guru Ngaji, dan program-program kebaikan lainnya. Ahlan Bunda.
Masya Allah, tabarakallah. Saya alhamdulillah, terima kasih banyak. Ini jazakumullah khairan kasiran buat Ruang Baik. Diberi kesempatan juga untuk menyaksikan atau istilahnya melihat lahirnya Ruang Baik ya. Tahun lalu kan waktu ya pertama lahir, kemudian usia 1 tahun, sekarang 2 tahun, dengan segala aktivitas yang sangat baik ini. Wah, itu keren banget. Dan ingat ya, semua yang dilakukan oleh teman-teman di Ruang Baik memfasilitasi para umat yang ingin berbagi karena nggak tahu mau berbagi kemana, ya kan? Tapi difasilitasi oleh Ruang Baik, maka tersalurkan. Ini semuanya insya Allah Allah maha menyaksikan dan Allah maha meneliti, ya, dan Allah akan maha membalas ya apapun yang kita sudah lakukan, antara yang ingin memberi yang dan juga yang mengorganisasikan. Ini tentu ya Allah ya memberikan balasan yang luar biasa, Masya Allah. Memang perlu seperti ini. Kalau enggak kadang-kadang bingung mau ngasih mukena ke siapa ya. Paling nanti cuman deket-deket lagi. Kalau ini kan enak, bisa ke pelosok ya, Iya, bisa bener. ke seluruh Indonesia. Mau Lebih nyumbang, luas ya Bunda ya. mau nyumbang kan kita nggak tahu kan. Tapi karena dikelola oleh Ruang Baik, maka insya Allah bantuan sharing-sharing kita bisa sampai seluruh ya bumi pertiwi kita ini, insya Allah. Ya, sekali lagi happy milad, barakallahu fi umrik Ruang Baik yang kedua tahun. Terima kasih ya melakukan terobosan-terobosan seperti ini, masya Allah. Itu dari saya. Ya Allah, jazakillah khair Bunda Isa Amin ya Dahlan. Insya Allah. Baik, terima kasih sekali lagi Bunda Isa Dahlan atas materinya yang sangat-sangat menarik dan berguna banget buat para bunda, ayah bunda ya. Dan buat saya pribadi, walaupun belum menikah ya Bunda, insya Allah sangat bermanfaat. Bekal itu bekal, masya Allah. Iya benar Bunda. Penting banget. Alhamdulillah. Iya Bunda. Semoga materi pada hari ini dapat bermanfaat ya untuk Sobat Baik, ayah bunda yang hari ini mengikuti kajian Ruang Baik. Nanti makalahnya saya kirim ke panitia ya. Siap Bunda, boleh. Dan ini kajian sore ini di-record juga, nanti akan di-share di YouTube juga. Jadi kalau misalnya ayah bunda lain kali nanti mau lihat lagi nih kajian ulangnya, bisa dilihat di YouTube-nya Ruang Baik. Alhamdulillah. Oke deh. Oh ya Bunda, sebelum Bunda live, kita boleh foto bareng dulu Bunda? Ayo, siap. Mari kita Oke. foto. Ini juga kesenangan otak wanita nih foto nih. Iya, betul banget Bunda. Ini mohon maaf yang mau tanya raise hand, saya dada-dada dulu deh. Bunda Yuyun, Bunda Lela, Bunda Mislia, Bunda Erdiana. Mohon maaf belum sempat ya kita sharing-sharing. Tapi insya Allah mudah-mudahan apa yang dijelaskan tadi sudah bisa juga ya dipakai tipsnya ya. Insya Allah. Oke, yuk ayah bunda kita on cam dulu untuk dokumentasi. Ini udah banyak nih on cam-nya. Insya Allah kelihatan kan wajah-wajah cantiknya, wajah-wajah tampannya nih, Masya Saya juga Allah. mau buka galeri biar kelihatan siapa aja yang hadir, biar kenalan ya. Ini ada 6 slide nih Bunda nih. Oh, Jadi gitu. nanti fotonya per slide ya. Dan tetap standby, senyum ya. Karena kan nggak tahu nih di slide yang mana nih kita. Oke. Udah kebuka. Oh, sudah terlihat wajah-wajahnya, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, udah siap Ayah Bunda? Siap ya? Yuk, tetap senyum. Slide pertama dulu. 1, 2, 3. Masya Allah. Oke. Tahan ada lagi. Dari rumah. Ada yang dari perjalanan. Ini Bunda Rosna nih di mobil nih. Oke, lanjut slide kedua sekarang. Yuk, 1, 2, 3. Oke, baik. Lanjut slide ketiga. Oke. Oke, Bunda. Alhamdulillah nih udah didokumentasikan. Masya Allah ya, Bunda ya.
Wah, seneng ya sore-sore bisa sama-sama jumpa walaupun dari rumah masing-masing. Bisa gendong anak juga sambil kita seminar. Itu enaknya seminar online. Ya. Alhamdulillah, nikmatnya. Nah, Oke, Bunda. Sekali lagi jazakillah khair Bunda Isa Dahlan amin, sudah Wa menyempatkan iyyakum. waktunya sore Jaza- hari ini untuk sharing-sharing ilmu yang Masya Allah bermanfaat banget buat kita semua. Ya Allah, amin, amin. Oke, saya Fitria selaku moderator. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Oke, jazakillah khair, Fitria sudah memoderatori acara hari ini. Jazakillah khair yang kapten juga buat Bunda Aisyah Dahlan hari ini. Semoga materi Aisyah. hari ini bisa dapat bisa menjadi penguat dan penyemangat untuk ayah Bunda di rumah. Dan sebelum kita tutup, saya ingin mengingatkan untuk ayah Bunda dan sahabat baik yang ingin berdonasi bisa melalui ruangbaik.com melalui yang zakat Ramadan atau zakat pakaian bisa melalui zakat.org. Jangan lupa untuk kajian virtual Ruang Baik volume 11 insya Allah dilaksanakan pada tanggal 31 Maret dengan Ustaz Wijayanto. Nanti biasanya kalau misalnya sobat baik save nomor WhatsApp Ruang Baik akan ada di statusnya, status WhatsApp. Oke, itu aja. Kita tutup acara hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, saya Aisyah Azhar pamit undur diri. Sampai ketemu di kajian virtual selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.